Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, nanti kita akan belajar cara membuat kop gambar ya, atau etiket. Jadi etiket nanti yang akan saya ajarkan eh, lebih berfokus pada pembelajaran di SMK. Adapun bagi yang ingin memanfaatkan caranya untuk etiket yang lain, bisa disesuaikan kembali. Oke. Pertama, silahkan buka gambarnya dulu ya. Di sini saya menggunakan gambar denah rumah tipe 100. Oke. Gambarnya di sini sudah jadi ya. Ini untuk bentuk 3D-nya. Kemudian nanti ada denah dan lain. Oke. Yang pertama silahkan ke lantai dasar dulu ya. Saya ke lantai dasar denahnya. Kemudian di sini bisa dimasukkan caranya ke bagian sheets ini. Sheets all. Kemudian klik kanan, pilih new sheet. Nah, di sini ada A1 metrik dan non. Kemudian di sini etiket atau kop yang akan saya pakai adalah kop dasar dari A3. Di sini saya load. Oke, nanti ini langsung masuk family ya. Family yang US, kemudian pilih yang folder title blocks. Pilih yang A3 metrik. Oke, di sini saya open, kemudian oke. Ya, di sini sudah muncul kop bawaan dari Autodesk ya untuk Revit-nya. Nah, di sini ini untuk format yang gambar etiketnya posisi di bawah. Nanti akan saya edit di bagian kanan gambar ya. Oke, caranya klik dua kali pada bloknya ini ya. Saya klik dua kali. Ya, klik kiri tadi, klik kiri dua kali. Kemudian ini sudah masuk. Nah, nanti ketika sudah masuk muncul gambar seperti ini lagi, tapi di judulnya ini masih strip. Oke, yang pertama dilakukan adalah eh, bisa save file dulu ya. Di sini saya file, kemudian saya save as. Kemudian di save dalam family. Untuk namanya bisa diganti sesuai dengan kop yang akan dibuat. Di sini saya ganti menjadi kop A3 DPIB. Ya, seperti ini. Karena di sini saya mengajar kelas DPIB ya. Di sini saya sesuaikan. Oke, kemudian klik save. Nah, di sini nanti judulnya sudah berubah, tapi untuk judul di sini masih strip, tidak masalah. Oke, yang pertama dilakukan adalah ini menghapus dulu ya. Saya hapus bagian bawahnya ini. Oke, saya pilih delete, kemudian tak pilih di sini. Ya, saya hapus. Caranya klik, kemudian ketik delete ya. Ini juga saya hapus, ini di zoom dulu, delete. Kemudian di sini sudah ada kertas kosong, kemudian ini masih ada garis tepinya ya. Oke, garis tepi yang bagian oke, garis tepi yang sini. Saya klik dulu, kemudian saya edit bagian kiri ini diganti menjadi 2 ya. Oke, karena ini satuannya belum diganti, saya ganti dulu. Saya escape 2 kali. Saya ganti satuannya, ketik UN. Nah ini, milimeter silahkan diganti ke sentimeter dulu. Kemudian oke, oke. Oke, saya klik lagi ini, jadi 0,55. Oke, ini satuannya karena sudah senti, saya ganti ke 2, kemudian nanti yang lain 1, 1, 1. Oke, di sini nanti jadi, oke, ini masih 0,5 ya, ganti 1, kemudian 1,
1. Oke. Oke, saya jelaskan ya. Untuk fungsinya kenapa ini 2, karena ketika nanti gambarnya jadi di print, ketika gambar disimpan atau dijadikan satu, ini masih ada sisa lembar atau sisa space ya di sini untuk klip gambarnya ya. Untuk klip gambar atau untuk melubangi di sini. Jadi tidak merusak gambar. Oke, lanjutannya ini bisa ketik offset ya. Offset di sini atau pakai shortcut di sini saya pakai shortcut offset OF. Nah, langsung muncul di offset 6. Enter. Oke. Kopinya ini dicentang. Oke, saya arahkan ke kiri di sini yang bagian dalam. Oke, 6. Oke, sudah di sini. Kemudian saya offset lagi OF. Saya jadikan 3. Oke, enter. Oke, ini dibagi 2 lagi. Masih ada lagi offset di sini. Saya offset menjadi 6. Oke, ke dalam sini. Kemudian offset 3, enter ke bagian bawah. Oke. Nah, sekarang saya bersihkan ya garis yang tidak diperlukan. Oke. Sini pakai trim yang bagian tengah ini. Pakai bukan shortcut ya, di sini pakai icon. Kemudian ini diklik ya tadi. Ini saya klik di sini. Garis ini akan saya hapus. Klik, kemudian klik. Nah, ini lagi klik dan klik bagian dalam. Sini juga saya klik, ini mau saya bersihkan. 1. Oke, yang bawah sama ya. Saya copy aja ini. CO, kemudian pasangkan di tengah sini. Baru saya, ini bisa di trim atau disesuaikan. Di sini saya sesuaikan aja. Nah, saya geser atau tak tarik. Oke, sudah seperti ini. Kemudian, oke, bentar. Oh iya, di sini ternyata tidak perlu ya, ini dihapus saja. Ini nanti untuk logo, kemudian di sini ada catatan. Yang bawah ini ada nomor lembar, jumlah lembar. Oke, saya copy aja langsung ya di sini. Atau saya pakai offset ya. Offset aja ini. Offset ini diambil 0,5 atau setengah senti. Enter. Ini untuk atasnya ya. 1, 2, 3 di sini. Kemudian offset lagi ini diganti menjadi 2 ya. Oke, ke atas 1, 2, dan 3. Oke, ya seperti itu dulu ya formatnya. Kemudian ini nanti baru diisi. Oke, kalau yang masih bingung, oke saya DI ya di sini. Nanti bisa di pause atau di stop. Ini 1. Nah, ini ukurannya. Oke, saya ulang ya. DI 1, 2, 6. Ini 11,2, 2, 2. Ini setengah ya. Setengah, setengah, setengah. Kemudian ini 3. Ya, tapi prosesnya seperti tadi. Ini untuk menjelaskan aja sih. Oke, ini saya hapus aja. Saya hapus. Ya, kemudian bisa ini ya, bisa dilanjutkan untuk kontennya. Oke, yang pertama di sini ada logo. Nah, logo ini karena saya mengajar di SMK 1 Purworejo, di sini saya pakai logo sekolah ya. Pakai logo SMK 1. Caranya eh, ke insert. Nah, di sini kemudian import image di sini. Jadi harus sudah menyiapkan file gambarnya dulu ya. Di sini saya load dulu di volume D, kemudian eh, sini ya. Saya ambil logo SMK 1. Apabila memakai logo lain bisa disesuaikan.
Oke, saya klik di tengah sini, kemudian saya kecilkan. Oke, saya drag sini. Oke, ya, ini sudah masuk, kira-kira berada di tengah. Logonya sudah, kemudian di sini paling atas ada catatan ya. Oke, sebelum saya melanjutkan di sini saya agak lupa ya. Agar ini ya garis kopnya itu lebih indah, ini bisa dipilih ini ya. Keempat ini satu, ini saya pakai CTRL, klik CTRL-nya ditahan ya. CTRL 2 3. Oke. Di sini garisnya ini masih medium line, saya ganti ke white line. Nah, ini ya, biar lebih tebal. Kemudian untuk garis yang lain, ini ya, oke, saya pilih ini dan CTRL lagi di sini. Ini diganti ke thin line. Oke, lihat perbedaannya ya. Di sini jadi lebih tebal, ini medium line sudah bawaan, agak tipis. Nah, ini yang paling tipis. Oke, saya lanjutkan lagi ke bawahnya. Di sini tinggal mengisi tulisan ya. Untuk mengisi tulisan ini bisa create ke sini ya, create ke teks atau bisa langsung ke shortcutnya ketik TX. Oke. Ukuran teksnya pakai yang 2 mm aja. Saya ambil di sini. Oke. Kemudian saya ketikkan ini catatan. Oke. Ini blok ya. Catatan. Oke. Saya escape dulu ini. Nah, posisinya masih belum ya. Oke, saya geser. Ya, ini sudah pas. Catatan. Oke. Kemudian lanjutannya ada saya copy di sini CO karena ini masih sama teks ya. Nanti ini untuk judul tugas, judul gambar dan oh di sini ada skala gambar dan tanggal ya. Oke, ini ternyata dibagi dua. Ini saya ambil di sini, copy ya, CO, taruh sini, ini disesuaikan. Ada saya copy di sini teksnya, catatan dan tanggal. Oh, skala gambar dan tanggal. Oke, saya mulai dari yang paling atas ya. Oke, atau di sini sekalian aja saya copy. Ini untuk nama dan lain-lain. Oke, nggak muat ternyata. Saya sesuaikan dulu. Taruh di tengah ini. Copy lagi. Ya, di sini juga ada. Nah, oke. Lihat ya, posisinya di sini. Oke. Kemudian, ya ternyata di sini ada. Ya, ini untuk pembatasnya. Saya offset. Ini dua ya. Oke. Ya, saya offset dua ke sini. Ambil garisnya. Kemudian bisa di trim ya. Trim. Ambil satu. Ini. Kemudian ambil satu. Sini. Garisnya diganti ke thin line. Oke. Sudah. Ini untuk teksnya ya. Kemudian ini saya ubah dari yang paling atas. Ini catatan paling atas sudah. Kemudian bawahnya di sini ada judul tugas. Oke, saya klik dua kali, ganti judul tugas. Oke, klik. Oke, klik di sini. Saya ganti menjadi judul gambar. Kemudian ini skala gambar. Kemudian kanannya di sini sampingnya tanggal. Oke. Dan di sini ada, oke, di zoom ya.
nggak bisa asal klik, ini di zoom dulu baru diklik, diganti jadi nama. Ini nama si penggambar, kemudian di sini biasa ya nomor absen, kemudian bawahnya ada kelas. Kemudian bawahnya di sini ada nomor lembar. Nomor lembar, kemudian sampingnya jadi jumlah lembar. Oke, ya, sini sudah. Kemudian sekarang tinggal memasukkan tagnya. Untuk memasukkan tag, ini teks yang akan dirubah-rubah nanti ya. Kalau ini kan teks tetap, ini tidak bisa dirubah nantinya. Kemudian kalau yang isinya nanti bisa dirubah-rubah memakai label ini ya. Caranya ke create, pilih label. Oke. Jangan lupa ini teksnya di setel ke tengah semua ya, middle semua ini. Kemudian judul tugas ini nanti diposisikan kira-kira di tengah. Nah, saya ambil tengah sini, klik. Judul tugas memakai project name ya. Cari project name di sini. Kemudian ini dimasukkan di klik add parameter. Ini biarkan aja ya, sampel value-nya masih project name nggak apa-apa. Kemudian klik OK. Ternyata teks labelnya terlalu besar, ini diganti ke 2 mm. Oke, saya ganti dulu teks label ke 2 mm. Nah, di sini project name sudah. Ya, ini disesuaikan ya. Oke, ditengahkan, saya geser. Ya, kira-kira segini lah. Oke, project name sudah, kemudian ada lagi ya, create label untuk judul gambarnya. Oke, klik dulu di tengah sini. Oke, judul gambar yang dipakai adalah sheet name. Cari sheet name ini. Saya masukkan oke. Ya, ini kurang ke bawah ya, saya bawahkan dulu. Sheet name-nya sudah. Kemudian create lagi label skala gambar. Klik di sini ya, kira-kira sudah di tengah skalanya. Skala pilih scale di sini. Masukkan oke. Ya, skalanya seperti ini ya. Saya edit dulu. Sampel value-nya ini diganti 1:100. Oke. Kemudian untuk tanggal, saya create lagi label. Tanggalnya diganti, bentar, tanggal itu date. Berarti sebentar saya cari dulu. Oke, berarti masuknya ke project issue date. Ya, ini ya, pakai sheet issue date. Oke, ini sampelnya biarkan seperti ini aja ya. Oke. Ini disesuaikan ya. Saya geser. Ya, sudah pas. Kemudian untuk nama create label ya, di zoom ya. Klik di sini. Berarti dipilih ini ya. Pilih drawn by aja ya. Ini kan nama penggambar. Sebenarnya ada banyak pilihan ya di sini. Ada project name. Oh, ya, pilih drawn by aja. Oke. Ya, ini teksnya belum sesuai ya.
Oke, khusus untuk drone saya edit ya. Oke, posisinya oke, ini edit label nggak bisa ya. Tak drone ya. Untuk nama nomor kelas ini diganti, nah posisi teksnya diganti left, kemudian vertical align-nya masih middle ya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru disesuaikan. Nah, ini nama si penggambar. Oke, saya copy aja ini tiga-tiganya. Ya, seperti ini. Nanti bisa disesuaikan kembali. Kemudian nomor lembar dan jumlah lembar. Untuk nomor lembar ini saya create lagi, klik label. Nah, teksnya diganti 5 aja ya. 5, kemudian taruh di tengah sini. Untuk nomor lembar. Nomor lembar bisa memakai sheet number ya. Ini saya masukkan. Ya, oke. Kemudian untuk jumlah lembar, create label lagi. Oke, sesuaikan ya. Klik. Oke. Berarti ini project number ini harus. Nah, project ya pakai project number aja. Oke. Sampel value-nya diganti 1 aja di sini. Oke. Ya. Ya, ini berarti sudah jadi ya untuk pop-nya. Berarti tinggal di-save lagi CTRL-S karena tadi sudah di-save. Berarti nanti pop A3DPIB sudah siap di-load. Oke. Untuk pembuatan cop berarti saya rasa sudah cukup ya. Ini bisa di-close. Ya, ini close lagi. Nah, oke, untuk lanjutannya ini saya pisah aja ya. Berarti nanti bisa dilihat untuk video lanjutannya di plotting ini ya, plotting gambar. Ya, mungkin seperti itu dulu untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.